السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في كتاب أصول في التفسير، والحمد لله قد أخذنا المراجع في تفسير القرآن كلها. والآن ندخل في الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. نقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Al-ikhtilaful waridu fi tafsiril ma'suri. Al-ikhtilaful waridu fi tafsiril ma'suri ala salasati aqsamin. Setelah beliau menyebutkan tentang al-maraji' fi tafsir Al-Quran, dan diantaranya adalah aqwalus sahabah wal ulama, aqwalut tabi'in. Ada berapa kemarin disebutkan? Ada lima. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri kalamullah. Yang kedua, kalamus sahabah atau kalam Rasul SAW. Yang ketiga, kalamus sahabah. Yang keempat, kalam tabi'in. Yang kelima, ma taqtadhihi al-kalimat min al-ma'ani syar'iyyah wal lughawiyyah hasba siyaq. Baik. Di antaranya adalah ucapan-ucapan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula dari tabi'in. Ini kadang ada ikhtilaf, ada perbedaan ya dalam at-tafsir al-ma'surin, itu yang datang dari tabi'in, dari sahabat. Ini nanti dikatakan al-ma'sur, at-tafsir al-ma'sur atau at-tafsir bil ma'sur, dan dengan pakai ba, ya. Jadi bagaimana ini anunya? Bagaimana kita menyikapi? Jadi sebelum itu beliau memberikan pembagian terlebih dahulu. Ya. Jadi bagi dulu, baru nanti bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Paham ini? Ini nanti beliau akan menyebutkan 3 jenis ikhtilaf dalam at-tafsir bil ma'sur atau at-tafsir al-ma'sur. Yang pertama, Al-qismul awwalu ikhtilafu fil lafzi dunal ma'na. ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Ini jenis yang pertama. Jadi ada perbedaan dari sisi lafaz. Paham ini? Ibnu Abbas mengatakan begini, Mujahid mengatakan begini, ulama yang lainnya mengatakan begini, sahabat yang lainnya mengatakan begini, tabi'in yang lainnya mengatakan begini. Tapi ini cuman ikhtilafun fil lafaz. Cuma perbedaan dari sisi lafaz saja. Adapun maknanya sama. Jadi dunal makna itu tidak dengan makna. Maksudnya maknanya sama. Ya, lafaz berbeda tapi makna sama. Bisa dipahami? Baik. Maka bagaimana ini? Fahadha la ta'sira lahu fi ma'nal ayati. Maka perbedaan ini, hada al-ikhtilaf, perbedaan ini tidak ada pengaruhnya pada makna ayat. Karena sama ji. Ya, sama ji. Baik. Lafaz saja yang berbeda, maknanya sama. Terus contohnya? Misaluhu qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qala Ibnu Abbasin qada ay amara. Nah, coba lihat ayat di surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qadha apa artinya qadha sini? Ibnu Abbas berkata qadha artinya amara, memerintah. Terus Wa qala Mujahidun ay wassa. ya, Mujahid berkata wassa, berwasiat. Terus Wa qala Ar-Rabi' bin Anas ay aujabah. ujabah. Ini 3 lafaz ini kalau antum lihat memang berbeda lafaznya, tapi maknanya sama, termasuk di dalam ayat qadha itu sendiri. Ya, menetapkan, mewajibkan, memerintahkan, mewasiatkan, ini maknanya sama. Lafaznya berbeda. Terus
wa hadhihi tafsiratu ma'naha wahidun aw mutaqaribun. Nah, ini Syekh sendiri yang bilang. Jadi penafsiran yang tiga ini, amara, wassa, aujaba, ini maknanya satu atau mutaqarib atau berdekatan. Paham ini? Kalau orang Indonesia bilang sinonim. Paham ini? Sinonim. Ya. Paham ini? Baik. Maka fala ta'sira li hadzal ikhtilafi fi ma'nal ayati. tidak ada pengaruh dari perselisihan ini, perbedaan ini pada makna ayat. Jadi dalam masalah malah itu semakin menguatkan satu sama lain. Paham ini? Akan kewajibannya, pentingnya perkara ini. Paham ini? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya wajib. Ya. Al-aslu fil amri al-wujub. Paham ini? Bahkan ini wasiat. Ya, berarti perkara penting, bukan sekedar perintah. Ya, tapi perkara yang sangat ditekankan itu kita bisa kembangkan makna di situ dari penafsiran para ulama. Nah, datang orang-orang jahil yang tidak mengerti pasti, wah ini berselisih, ini orang tidak paham. Ya, paham ini? Dengan kita mengetahui penjelasan seperti ini, kadang ada perselisihan dan kadang kita tidak usah permasalahkan. Ya, Ustaz A berpendapat seperti ini tentang fikih, kadang biasanya seperti itu ya. Fikih, ya pendapatnya begini. Itu karena tidak sampai harus besar masalah. Saya coba lihat ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, dan mungkin ulama yang lain. Lafaznya berselisih, tapi maknanya sama. Tapi kalau orang-orang jahil lah itu tadi. Ya, apa pernah saya bilang ucapan ulama, idza sakatal jahilu qalla al-khilaf. Orang bodoh diam, itu sedikit perselisihan. Itu saja. Kalau terlalu banyak orang bunyi, ya, semua bunyi, semua berkomentar, maka ini kan bikin masalah. Amin. Padahal kita satu, kita salafiyun ini, fulan berpendapat fulan. Kadang ada satu perkara memang di situ mahalul ijtihad. Ya, amin. Walaupun memang ada juga yang memang melanggar, ini ada usul memang dia langgar, itu lain ceritanya. Amin. Dan ini subhanallah pentingnya kita belajar, ya, pentingnya kita belajar agama. Dan ini kitab dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-qismus tsani ikhtilafun fil labzi wal ma'na. lanjut. Wal ayatu tahtamilul ma'nayaini li'adami tadaddi bainahuma. Ini jangan di koma situ ya. Belum ada koma jangan berhenti situ karena masih nyambung. Jadi jenis yang kedua, ikhtilafun fil lafzi wal ma'na wal ayatu tahtamilul ma'nayain. Itu dibaca begitu, sambung nah. Jadi ikhtilafun fil lafzi wal ma'na wal ayatu tahtamilu al ma'nayain. Di situ baru koma. Jadi jenis yang kedua, perselisihan atau perbedaan ada pada at-tafsir al-ma'thur atau at-tafsir al-ma'thur. Ini perbedaannya dari dua sisi, lafaz dan makna. Lafaznya berbeda, maknanya berbeda. Kalau tadi lafaznya berbeda tapi maknanya sama semua. Tadi berbeda lafaznya tapi maknanya sama. Kalau ini lafaz dan maknanya berbeda. Akan tetapi ayat itu tahtamilul ma'nayain. Ini masih mencakup, ayat ini mencakup dua makna tersebut. Maksudnya tidak ada yang kita tolak. Ini ayat ini bisa maknanya ini, bisa maknanya ini. Dan itu saling bahkan menguatkan. Ya, maknanya bisa makna A, makna B, bahkan kalau digabungkan antara makna A dan B, melahirkan makna yang luar biasa. Paham ini? Tidak ada pertentangan di situ. Li'adami tadaddi bainahuma. Karena tidak adanya at-tadad, kontradiksi. Apa orang bilang itu? Ya, pertentangan makna. Tidak ada. Jadi, ayat ini maknanya aman, tidak ada masalah. Ini jenis yang kedua. Sehingga lanjut. Fatuhmalul ayatu alaihima wa tufassaru bihima. Maka ayat itu, ayat yang punya perbedaan tafsir bil ma'thur dari sisi lafaz dan makna, ini bisa diarahkan, diarahkan di bawah kedua makna tersebut. Alaihima, dua makna tersebut boleh. Bahkan wa tufassaru bihima juga ditafsirkan dengan dua-duanya. Ya. Walaupun beda lafaz dan maknanya. Tapi ini ayat masih memungkinkan mencakup dua makna tersebut. Sehingga apa?
ayat itu dibawa ke situ dan ditafsirkan dengan dua penafsiran tersebut. Sehingga ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل. Bagaimana al-jam' ya, mengkompromikan dua ini, kan kelihatan ini beda makna, beda lafaz. Bagaimana? Kita bilang ya kompromi jamak ya antara perbedaan ini, bahwasanya anna kullu wahidin minal qaulain, setiap dari dua pendapat tersebut, dari dua ulama tersebut atau tabi'in atau sahabat atau yang lainnya, ini dzukira ala wajhi tamtsil, ini disebutkan dari dalam bentuk contoh saja sehingga berbeda-beda. Ya, sehingga berbeda-beda. Paham ini? Sama antum, kalau antum belajar nahwu, ya, ada pembagian al-kalimah menjadi 3 isim, fi'il, harf, itu kan guru beda-beda contohnya. Dia contohkan isim kadang dengan baitun, kadang dengan masjidun, kadang dengan syajaratun atau dengan yang lain. Paham ini? Ini beda makna, beda lafaz. Tapi apakah ada yang tidak? Guru lain juga begitu. Paham ini? Tapi pembahasan mencakup. Isim kan semua mencakup. Yang disebutkan sama 10 guru, 20 guru tersebut. Apapun yang disebut. Bisa paham ini? Karena kenapa? Penyebutannya dalam bentuk contoh, berbeda karena penyebutan contoh saja. Dan ini ada, kita dapat bahkan dalam pelajaran akidah. Ya, dalam pelajaran akidah. Ya, di kitab tauhid itu ya kita dapatnya seperti. Jadi lafadznya beda, maknanya beda, tapi ternyata ini beda karena dari sisi penyebutan contoh saja. Sehingga ayat itu mencakup semuanya. Ya, paham ini? Baik. Lanjut. Lima ta'nihil ayatu au tanwi'i. Baik. Atas apa yang dimaksud dari ayat tersebut atau tanwi'. Tanwi' ini dari nau, jenis. Itu tadi contoh, percontohan ya, contoh-contoh. Lanjut. Misaluhu qauluhu ta'ala watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Nah, ini ayat ini ada kelanjutannya ya. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Ini luar biasa. Tahdziran keras, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang memiliki sifat ini. Ya. Jadi watlu alaihim. Ini utlu fil amr dari talayatlu. Bacakanlah alaihim kepada mereka. Naba alladzi atainahu ayatina. Naba, cerita, berita, khabar tentang alladzi, orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Ini alladzi kan tidak ditahu ini, yang Allah beri ayatnya kepadanya kan tak disebutkan namanya. Cuma dikasih isim mausul saja. Ini orangnya siapa? Ya, di sini disebutkan beberapa pendapat. Ya, saya tidak usah tafsir lah, menjelaskan menjadi daurah. Ya, betul ini ayat, masya Allah, luar biasa. Ini ayat, ini peringatan keras. Ya, bahkan diperumpamakan dengan anjing, seperti anjing. Ini bukan saya bilang, Allah yang bilang, kamatsalil kalbi. Orang yang begitu modelnya itu sama dengan anjing. In tatrukhu yalhas atau tatrukhu yalhas. Jika kamu biarkan dia, ini dia tetap akan menjulurkan lidahnya, kamu juga perlakukan yang lainnya sama juga. Ya, begitu juga model. Bisa paham ini? Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Coba lihat penafsirannya, siapa ini orang? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa rajulun min Bani Israil. Ya, Ibnu Mas'ud berkata ini seorang lelaki dari Bani Israil. Berarti umat sebelum kita. Terus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu rajulun min ahli Yaman. Nah, Ibnu Abbas bilang ini orang Yaman, seorang lelaki dari Yaman. Terus. Wa qila rajulun min ahli Balqa'i. Nah, sebagian mengatakan ini adalah seorang lelaki dari penduduk Al-Balqa. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Ini jelasnya lafadznya beda, maknanya beda. Yaman beda dengan Balqa. Paham ini? Bisa paham ini? Bani Israel beda dengan orang Yaman seterusnya. Ya, ini tidak ada. Kelihatannya,
Pertentangan ini memang berselisih, ya bertentangan maknanya. Bagaimana kita menyikapinya? Wal jam'u baina hadhihi al-aqwali an tuhmal al-ayatu 'alaiha kulliha. Jadi kompromi dari tiga pendapat ini, semuanya berbeda lafaz dan maknanya. Jadi ayat itu diarahkan, dibawa kepada makna itu semua, tiga-tiganya. Kenapa? Alasannya Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadaddin wa yakunu kullu qawlin dzukira ala wajhi tamtsili. Karena ayat ini masih memungkinkan mencakup seluruhnya. Bisa dari Bani Israel, bisa orang Yaman, bisa ahli Balqa, masih masuk. Ya, tanpa ada pertentangan, kontradiksi. Sehingga setiap pendapat yang disebutkan tersebut itu ala wajih tamtsil, itu dalam bentuk contoh saja. Ya, jangankan orang Bani Israel, orang Yaman, orang Balqa, orang Bugis Makassar bisa juga masuk dalam ayat ini. Ketika dia memiliki sifat ini. Yang ini ahli dari sisi penafsiran ya. Paham ini? Nah, kita sudah sebutkan ya tentang sababun nuzul saja ya. Walaupun sababun nuzul ini untuk orang tertentu, tapi maknanya umum. Karena kaidahnya apa? Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Itu sudah kita lewati tak? Bisa paham ini? Dan sehingga tidak ada masalah ini. Yaman, Bani Israel, ini Al-Balqa, ayat bisa mencakup semua. Kenapa bisa mereka berbeda ini? Para ulama bahkan termasuk dan Ibnu Abbas ini sahabat senior ini tentang Al-Quran ini. Ya karena kita sebutkan dari sisi contoh. Ya, ini contohnya ini, contohnya ini. Masuk semua. Paham ini? Artinya sifatnya seperti ini. Alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Oh, ini satu ini. Fansalakha minha. Antum lihat di tafsirnya. Antum buka tafsir yang ringkas sampai yang panjang, antum lihat bagaimana ini. Apa makna fansalakha minha? Ini pelanggaran. Padahal Allah sudah kasih nikmat apa? Nikmat apa? Diberi ayat-ayat. Maksudnya apa? Dia mengerti ilmu, paham ilmu. Tapi fansalakha minha. Nah, ini akarnya sini. Akar pelanggarannya fansalakha minha. Apa yang terjadi ujungnya? Ya, sampai akhir ayat. 2 ayat ini ya. Ini bisa antum kalau ada waktu kosong bisa antum buka-buka ini. Buka ayat ini, buka tafsir dari yang ringkas dan buka sampai kalau antum mau luas buka ya Ibnu Katsir atau yang lainnya. Ya, itu luar biasa pelajaran untuk kita, apalagi kita orang belajar memang. Ya, Allah kasih kita hidayah mengenal ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an. Dan bagaimana mengerikannya ketika kita lepaskan itu semua. Paham ini? Fansalakha minha. Ini pelanggarannya. Paham ini? Baik. Dan kita tidak usah sibuk dengan perselisihan ini. Karena kita sudah tahu, oh ini lafaz makna berbeda, tapi ayat ini masuk semua. Ya, masuk semua, bisa. Ya, contoh yang lain. Wa misalun akharu qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dihaqan ay mamlu'atan. Nah, ini satu. Ya, apa arti dihaqan? Pertama, Ibnu Abbas berkata penuh. Ya, ka'san, ya gelas-gelas yang penuh. Jadi penuh dengan minuman-minuman yang lezat. Ya, minuman kan macam-macam, ada madu, ada susu, khamar. Khamarnya bukan kayak balok ya. Ada kaci, botok, pai, ya seterusnya. Ya, tidak ada khamar begitu di surga, tidak ada. Ya, belum lagi balok di dunia, ya bikin gila, ya bikin hilang akal. Paham tak? Nah, kalau di sana tidak ada, ya. Sudah enak, nikmat, lezat, ya paham ini? Ya tidak bikin mabok, tidak bikin gila, hilang akal, ya. Itu di surga. Min khamrin ladzatin lisyarib. Surah Muhammad. Terus Wa qala Mujahidun ay mutatabi'atan. nah, ini imam juga ini ya. Walaupun ini tabi'in, imam juga dalam tafsir. Mujahid berkata, dihaqan artinya mutatabi'. Susul menyusul, tidak ada habisnya. Sekarang saya tanya, jami dulu kita baca yang ketiga. Sekarang saya tanya, antara susul menyusul dengan penuh bertentangan tak? Tidak bertentangan. Bisa kan? Gelasnya semua penuh dan susul menyusul. Bisa enggak? Ya, jangankan gelas. Nampan saja. Kasih penuh, bisa. Biar 10 nampan, lurus. Ya, itu di dunia. Apalagi
Nah, saya tanya, bertentangan enggak? Kan kelihatannya memang lafaz dan makna enggak nyambung, berbeda memang. Ikhtilaf kan fil lafz wal makna. Nah, sekarang ada pertentangan? Ada kontradiksi, saya tanya tuh. Enggak ada kan? Bisa kan? Gelasnya penuh semua dan susul bisa? Bisa. Ayat mencakup semuanya. Tambah yang ketiga. Wa qala Ikrimatu ay safiyatan. Gelasnya itu murni, isinya sofya. Ya. Ini sifat semua, sifat dari kaksan. Ya. Paham ini? Dan ini tidak bertentangan semua. Tiga-tiganya bisa langsung masuk, bisa langsung ada. Tidak bertentangan satu sama lain. Walaupun lafaz dan maknanya berbeda. Ya, penuh. Susul menyusul. Ya, apa sofya, ya murni, itu lain lagi maknanya, lafaznya juga beda. Tapi ini tidak bertentangan satu sama lain. Ayat ini mencakup semua. Jadi kita bisa tafsirkan satu persatu. Ini gelas penuh, satu gelas susul menyusul, gelas begini, dan bisa bahkan kita gabung langsung. Itu melahirkan makna yang lainnya, yang lebih dalam. Bisa paham ini dengan penggabungan dari penafsiran para ulama tersebut. Terus Wala munafata baina hadhil aqwali. ini saya bilang, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Ya, antara pendapat-pendapat ini. Jangan datang orang belakangan abad ke-15 bilang ini berselisih dengan itu, orang tidak paham. Ya, terus Wal ayatu tahtamiluha. dan ayat ini masih mencakup semua makna tersebut. Ya, sehingga Fatuhmalu 'alaiha jami'an. ya, sehingga ayat ini dibawa ke tiga makna ini seluruhnya. Kalau kata Syekh, seluruhnya ya dibawa. Bisa kita bilang mamlu'ah, bisa kita bilang mutatabi'ah, bisa kita bilang safi. Dan ini antum hanya dapati dengan tafsir al-ma'thur atau tafsir bil ma'thur. Yaitu kitab tafsir yang memang menyebutkan aqwal para ulama dari sahabat, tabi'in, bahkan kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir itu, dia bahkan sebutkan dulu hadis. Kalau memang ada hadis tentang ayat itu disebutkan dulu, baru ucapan para sahabat, tabi'in, para ulama tafsir. Ini namanya al-ma'thur, ya. Al-ma'thur. Karena antum buka tafsir Muyassar tidak dapat. Ya, itu tafsir Muyassar ya, dan sejenisnya tafsir Al-Sa'di itu sudah kesimpulan. Ya, jadi kita sisa cerna ya, masyaallah. Tapi memang ini dasar. Sehingga pas kita masuk ke tafsir yang lebih tinggi, itu tafsir bil ma'thur, seperti Ibnu Katsir, apalagi Ibnu Jarir atau dan lainnya. Ini kita tidak sulit memahami. Yang sudah ada dasar. Jangan dibalik, baru belajar langsung baca tafsir bil ma'thur. Apa ini? 3 pendapat, 5 pendapat, ya, beda-beda. Buka kamus sana sini. Ini mananya ini. Bisa mana? Baik. Oleh karena itu, kalau pemula bacanya ya kesimpulan saja. Seperti apa? Itu tafsir Muyassar, Al-Mukhtasar, tafsir Taisir Al-Karimir Rahman As-Sa'di. Paham ini? Ini ringkas sekali, mudah. Terus Wa yakunu kullu qawlin li naw'in minal ma'na. ya, sehingga ini setiap ucapan ini untuk jenis dari makna tersebut. Ya, makna dari dihakon itu. Makna dari dihakon itu sendiri. Bisa dipahami ini? Baik. Sekarang ini pembahasan at-tafsir bil ma'thur. Ya, kalau antum melihat di tafsir Muyassar, antum akan dapat seperti ini. Itu sudah kesimpulan. Ya, sehingga kita lihat itu misalnya di tafsir Muyassar dihakon ditafsirkan dengan mutatabi'ah. Oh, berarti ini ucapan Mujahid diambil. Atau misalnya disebutkan mamlu'ah. Oh, berarti ucapannya Ibnu Abbas. Atau misalnya di tafsir Muyassar disebutkan apa? Safiyah. Oh, berarti ini ucapan Ikrimah yang. Dan tidak masalah, tidak pertentangan. Kenapa ucapan Ikrimah yang diambil, kenapa bukan? Tidak ada masalah. Ya, karena kita sudah tahu ilmunya. Paham ya? Juga sama dengan tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir Al-Jalalain. Juga kesimpulan ringkas. Ya. Bahkan banyak fawaid lugawiyah, tapi hati-hati ya dalam membaca tafsir Al-Jalalain ini. Ada kuat akidahnya, fondasi akidah. Terus Summa qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-qismus salisu ikhtilaful lafzi wal ma'na. Jangan koma, lanjut. Ikhtilaful lafzi wal ma'na wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an litadaddi bainahum.
Jadi yang ketiga mirip dengan yang kedua, sama tapi beda. Samanya di depan, itu apa? Ikhtilaful lafzi wal ma'na. Lafaz dan maknanya berbeda. Tapi perhatikan lanjutannya yang berbeda. Perhatikan. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an. Kalau yang kedua tadi beda lafaz, beda makna, tapi ayatnya masih memungkinkan mencakup seluruhnya. Tapi ini tidak. Lafaz dan makna beda dan ayat tidak memungkinkan untuk mencakup dua makna itu bersamaan. Kenapa? Litadadi bainahuma. Karena pertentangan antara dua makna tersebut. Ya, lafaz dan makna yang berbeda tersebut ini bertentangan. Ayat ini tidak bisa, harus kita pilih satu-satu. Ya, berbeda tadi kan, sifat-sifat misalnya mamlu'ah, mutatabi'ah, sampai ini bisa bersamaan. Begitu pula penafsiran alladzi atainahu ayatina ini bisa. Dari sisi contoh, orang Bani Israel, orang Yaman, atau lelaki dari Ahlul Balqa. Ini adalah masalah. Tapi ini memang tidak ada yang ya bisa digabung semuanya. Harus kita pilih. Ya, yang paling kuat, ya, yang paling mendekati. Maka coba lihat. Fatuhmalul ayatu alal arjahi minhuma. Terus apa? Bidalalati siyaki au ghairihi. Maka ayat ini ya yang penafsiran bil ma'thurnya ada datang dua atau lebih, kemudian berbeda lafaz dan maknanya, dan ayat tidak bisa mencakup semuanya, maka kata Syekh, ayat ini di bawah ya ditafsirkan kepada makna alal arjah minhuma, kepada makna yang paling rojih dari kedua makna tersebut. Apa dasarnya? Yang pertama, bidalatil siyaq, dari sisi siyaq, konteks ayatnya berbicara tentang apa. Ya, ini yang kita dahulukan, baru yang lainnya, makna yang lainnya, atau dengan dasar yang lain. Intinya ada tarjih, ya, kita rojihkan yang mana. Karena kenapa? Tidak bisa mencakup semuanya, dua-duanya. Berarti kita harus pilih mana yang lebih rojih, mana yang lebih mencocoki konteks ayat. Ya, bisa paham ini? Lanjut. Misalu dzalika qauluhu ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurun rahimun. Ini mau ditafsirkan adalah bagaimana faman itturra ghaira bagin wala 'adin. Ini bagaimana penafsirannya? Paham ini? Ghaira bagin wala 'adin. Kalau diterjemahkan, terjemahan aman saja. Nah, ternyata dalam tafsir bil ma'thur ini ada perbedaan lafaz dan makna. Dan ayat ini tidak bisa mencakup keduanya, harus ada tarjih. Kita harus pilih yang al-arjah minhu. Terus Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay ghairu bagin fil maitati wala 'adin fi aklihi. Nah, ini yang banyak kita dapati di pembahasan fikih. Jadi ketika kita harus makan makanan yang haram karena suatu sebab, contohnya misalnya di tempat itu betul-betul tidak ada makanan. Dan ini subhanallah, jangan pernah menyangka pembahasan seperti ini tidak ada gunanya. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di waktu yang akan datang. Ya, nah sudah banyak kejadian tuh, helikopter tersangkut di hutan, apa semua. Itu antum kira gampang cari makan di hutan? Antum mau makan pohon, makan daun? Bisa paham ini? Belum dimakan dari fisiknya saya sudah berduri. Antum mau makan duri? Ini kondisi-kondisi ini kadang subhanallah orang menganggap sepeda. Ngapain saya pelajari tentang makan bangkai, makan haram? Tapi deh, belum pakai rasa. Ya, atau kondisi misalnya kolaps negara misalnya, naudzubillah, kita berdoa seperti agar tidak mendapati kondisi seperti itu. Tapi anggaplah misalnya kondisi negara kolaps, semua tidak ada apa-apa, mau apa kita? Ya, dan seterusnya dari kondisi-kondisinya. Dalam pembahasan ini para ulama menyebutkan boleh makan yang haram, ya daging babi atau yang lainnya, bangkai, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Kita makan secukupnya, sudah bisa menyambung hidup, sudah berhenti. Ya, terserah antum mau olah, mau bakar, mau masak, kasih jadi contoh, terserah. Ya kan tidak harus dimakan mentah-mentah, paham ini? Ya.
Ini kondisi kan anggaplah kita dapat seperti ini kan ngapain Allah sebutkan ini hukum kalau tidak ada gunanya. Ini Al-Quran. Ya, paham ini? Jadi bukan masalah jijik tidaknya, jorok tidaknya, enggak. Itu pembahasan agama, dibahas semua. Paham ini? Masalah junub, apa semua itu dibahas. Sekarang, jadi kata para ulama, ini dia boleh makan, ya sesuai dengan kebutuhannya tentunya untuk menyambung hidupnya saja. Dan jangan dia melampaui batas. Maksudnya apa? Jangan dia melebihi batas kebutuhannya. Kalau sudah kenyang, karena enak, nah tambah lagi, dicampur lagi, tidak boleh. Ya, nyaman ini. Tambah setin. Ya, tambah ininya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi itu sudah kesimpulan makna. Ya, sekali lagi itu kesimpulan makna. Yang kita bahas sekarang ini at-tafsir bil ma'surnya. Ya, memang asar diambil dari sahabat atau para ulama. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Ghairu bagin fil maita wala adin fi aklihi." Terus. Wakila ghairu kharijin 'alal imami wala 'asin bi safarihi. Baik. Ini dua penafsiran yang berbeda. Beda makna, beda lafaz. Dan ayat ini tidak bisa mencakup dua-duanya. Kita harus pilih. Mana yang kita rajihkan? Ucapan Ibnu Abbas atau yang pendapat yang kedua? Sebab ini pendapat yang kedua. Sekarang, apa kata Syekh Al-Utsaimin? Wal arjahul awwalu li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani. Syekh kan sudah kasih kode tadi. Fatuhmalul ayatu, paragraf sebelumnya perhatikan, fatuhmalul ayatu 'alal arjahi minhuma bidalalati siyaki, ya tak? Bidalalati siyaki. Ini yang paling dekat. Kita jadikan acuan, patokan untuk mengukur yang mana yang rajih. Ya tak? Yaitu konteks ayat itu sendiri. Itu langsung dilihat. Ini kan coba lihat. Satu, Ibnu Abbas mengatakan tidak melampaui batas dari bangkai dan tidak berlebihan ketika memakannya. Yang satu, tidak keluar terhadap imam dan tidak bermaksiat bisafari. Ini kan coba lihat. Ini pembahasan apa? Pembahasan makan minum toh? Iya, pembahasan makan minum, hukum ini halal haram. Kalau kita lihat konteksnya, ya jelas. Yang rajih pendapat yang pertama ucapan Ibnu Abbas. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama fiqh. Wal arjahu al-awwal. Li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani, karena tidak ada dalil pada ayat ini untuk pendapat yang kedua. Ya. Bisa paham ini? Lanjut. Wa li'anna al-maqsuda bihil lima dzukira daf'ud darurati. Ya. Dan alasan kedua karena yang dimaksudkan dengan akan penghalalan apa yang disebutkan, penghalalan daging babi dan yang lainnya bangkai, ini daf'ud darurah. Ya, maksudnya cuma mengangkat darurah. Ya, kalau kita tidak makan mati. Ya, itu saja. Ya. Bisa paham ini? Baik. Wahia waqi'atun fi halil khuruji 'ala al-imam wa fi halis safaril muharrami wa ghairi dzalik. Dan ini terjadi pada kondisi yang beraneka ragam. Bisa pada kondisi orang memberontak kepada imam atau safar yang diharamkan atau yang lainnya. Ya, atau ada musibah tiba-tiba jatuh helikopternya tapi tidak terbakar, ya maksudnya jatuh baik-baik sehingga selamat semua, turun tidak ada makanan. Ya, atau ada juga itu film ya, difilmkan ya orang naik kapal ya, terdampar di pulau tidak ada makanan. Ya, itu kan ya seperti mungkin saja kita dapat ya. Kalau naik pel nih ya, terdampar ke mana misalnya pulau, tidak tahu pulau apa namanya. Tidak ada apa-apa, hanya pasir. Makan pasir, ya, makan pasir, makan batu karang. Ya, tapi enak ya, kalau di laut enak, bisa mancing toh. Jadi bilang, kamu jangan pikir langsung makan bangkai, ya berpikir dulu lah. Banyak ikan itu kau tangkap, ya, bisa tangkap ikan mancing. Baik. Bisa dipahami ini? Lanjut, kedua, contoh yang lain. Pamisalun akharu qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan. Jadi antum paham kita itu wala asil bisafari ya. Itu maksudnya
dia tidak khuruj memberontak kepada imam, penguasa, pemimpinnya sah, dan juga tidak bermaksiat bisafari dengan bersafar untuk khuruj itu. Kan karena orang kalau mau memberontak safar dulu, misalnya kita mau galang massa ya untuk memberontak kan dari daerah-daerah datang. Ini nih mestinya safar. Ini kan safar muharram itu tuh. Safar untuk tujuan yang haram. Ya berarti safarnya sudah muharram. Ini maksudnya. Bisa paham ini? Dan apa penafsiran ini sekali lagi ini yang marjuh, yang tidak kuat. Yang kuat yang tadi yang pertama. Paham ini? Karena yang pertama ini perhatikan. Yang pertama ini mencakup semua kondisi. Ya, mencakup semua kondisi. Bisa pahami antum paham ya mana ayat ini dengan penafsiran yang kedua? Itu kan hal itu ya. I'rabnya itu ghaira, kenapa masuk sebagai hal kan? Ya. Jadi barang siapa famanil turra ghaira bagin wala 'adin. Kalau kita tafsirkan begini. Ya dengan penafsiran yang kedua, famanil turra ghaira kharijin 'ala al-imami wala 'asin bisafari. Ya. Barang siapa yang terdesak darurat selain ya orang yang keluar kepada imam. Maksudnya ini hukum ya. Hukumnya halal bangkai dan yang lainnya itu kecuali untuk orang ini. Kalau orang memberontak tidak boleh. Tidak boleh dia makan. Bisa dipahami? Begitu pula ketika dia bersafar misalnya untuk memberontak kemudian tidak ada makanan kecuali bangkai, maka juga dia tidak ada. Karena diperkecualikan. Ya. Bisa paham ini? Dan ini sangat lemah kan? Antum nampak ya? Ini sangat lemah penafsirannya. Ya, misalnya si A, si B, si C ini melakukan pemberontakan, tidak ada makanan. Ya, kan kacau misalnya, kacau. Ya, tidak ada makanan. Maka orang ini tidak masuk dalam orang yang dibolehkan untuk makan. Kenapa? Dia kharij 'alal imam. Atau dia posisi baru melakukan safar. Tapi memang niatnya untuk khuruj 'alal hukam. Dia dapat kondisi begini, maka tetap halal, tetap haram. Tidak ada penghalalnya. Kenapa? Ditafsirkan dengan tafsir ini, dan ini tafsir lemah. Ya, ini tafsir marjuh. Paham ini? Yang kuat tak? Yang diinginkan dengan ayat apa? Tidak berlebihan dalam bangkai dan memakan. Paham ini? Itu saya katakan tadi, kalau sudah cukup untuk menyambung hidup, ya. Paham ini? 1-2 potong daging haram, 3, ya sudah cukup, sudah. Berhenti. Nanti lagi. Ya, misalnya tahan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari belum dapat makanan, ya yang halal baru makan. Misalnya, ya. Jangan dikasih porsi. Wah, 3 kali sehari berarti ini 1 panci nih. Nah, berarti bisa sekian porsi, enggak dihitung begitu. Ini untuk mengangkat darurat saja. Bisa dipahami? Bisa paham tadi ayatnya? Mana penafsiran yang kedua ya? Wakila ghairu kharijin 'alal imam wala asin bisafari. Dan ini ayat tidak bisa mencakup keduanya. Lanjut yang kedua, contoh yang kedua. Wa misalun akharu qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Langsung nikah. Hilang alifnya itu kalau begitu. Ya. Lanjut. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ladzi biyadihi uqdatun nikah. Nah, sekarang yang ingin dibahas ini penafsiran tentang alladzi biyadihi uqdatun nikah. Ya, paham ini? Ya, kalau kita cerai, ada istri kita belum kita sentuh, kita cerai, dan kita sudah tetapkan mahar untuk mereka, maka itu kita bayar setengah dari apa yang kita sudah tetapkan. Kita tetapkan mahar 100 gram emas ya. Kita tetapkan apa kita wajib berikan setengahnya. Paham ini? Ini bukan dari sisi hukum ini boleh langsung menikah atau tidak ya. Kalau boleh langsung menikah boleh ya. Ketika belum pernah disentuh. Orang menikah baru masuk kamar, dia lihat camoy. Langsung hilang rasa cinta, rasa suka, hilang semua, hilang gairah apa. Itu tak bisa dipaksa. Misalnya, sudah, saya ceraikan. Belum dia apa-apa. Ya, karena sentuh sini maksudnya hubung ataupun sudah sentuh di pasal. Misalnya cacat, ada cacat. Dan ini kadang ada kondisi seperti itu.
Ini jangan dipaksa menikah. Kamu harus tidak. Ya sudah bisa begitu. Nah, kalau dia sudah tetapkan mahar dari sisi mahar ya, maka dia kasih setengah. Sudah minta dia ya, maksudnya dalam artinya sudah akad ya, sudah akad. Tapi belum jima, belum sentuh, bukan sentuh begini, bukan. Ya, yang sudah dibahas tuh kemarin ya. Ya, sentuh tahu sentuh ya. Jadi dari sisi hukum mahar setengah dikasih. Ya. Paham ini? Bisa paham ya? Illa ayakun, kecuali mereka si istri itu yang kamu cerai sebelum kau sentuh memaafkan, atau alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya akad nikah tersebut. Nah, di sini berselisih. Siapa yang di tangannya akad nikah itu? Ya. Karena sisi hukum halal tidaknya menikah, ini perempuan bisa langsung menikah. Misalnya keluar suaminya pergi, ada yang mau maju, bisa langsung boleh. Kan orang diceraikan mesti ada iddah, ya. 3 kali haid ya. Paham ini? Kalau dia hamil sampai melahirkan, ya. Kalau dia belum haid atau sudah menopause 3 bulan, ini kan dicerai. Wah, Ustaz, balas sih menunggu 3 kali haid, setengah mati kesan, ya. Bisa paham ini? Jadi untuk hukum menikahnya boleh langsung dinikah. Misalnya rezeki mau maju biar mincamu, jadi. Misalnya. Contoh. Ya. Camu tapi cantik. Ya, misalnya bisa langsung menikah, tapi dari sisi mahar setengah. Kecuali itu perempuan bilang, jangan ambil semua. Atau alladzi biyadihi uqdatun nikah. Siapa ini? Kata Ali bin Abi Thalib, ini alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah as-zawj. Adalah suami. Kalau suaminya bilang, saya sudah kasih kau ambil, ya urusannya haknya. Ya, bisa paham ini? Kalau tadi ayafun, nun situ, nun niswa. Ustaz, kenapa masuk nunnya tidak hilang? Kan mestinya masuk dengan hadfun nun. Daing. Tabe, nunnya itu bukan nun alamat rafa, itu nun fa'il, nun niswa. Mana ada fa'il dibuang? Ya, paham ini? Itu nun tandai, jangan sampai kau lupa. Ya. Kenapa adaan tetap marfu? Bukan marfu, itu mabni ala sukun littasalih binun niswa. Jadi kalau istrinya maafkan, tak ada masalah. Ya, jangan kau kasih mahar, ambil semua mahar. 50 juta ambil semuanya, 100 gram emas ambil, aling asing. Ya, kau sudah cerai saja, bikin malu saja. Ya, contoh ya. Ya, atau misalnya yang memiliki di tangannya akad nikah itu memaafkan. Ini siapa? Yang pertama, pendapat pertama Ali bin Abi Thalib mengatakan itu suami. Nah, terus yang kedua, Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay huwal waliyyu. Ibnu Abbas berkata, alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah wali. Itu walinya perempuan. Nah, mana yang rajih? Warrajihul awwalu. Yang rajih yang pertama. Kenapa? Lidalalatil ma'na alaihi. Ya, alasan pertama karena penunjukan makna atas. Ya, dia akad nikah tuh. Ya, saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Dia terima. Itu zauj. Bisa paham ini? Alasan yang kedua, Wali'annahu qad ruwiya fihi hadisun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. alasan kedua telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ya, jadi yang kuat apa tadi? Suami, zauj. Bisa paham ini? Karena wali tidak ada hak. Itu haknya perempuan itu. Bisa paham ini? Misalnya perempuannya tidak mau, walinya bilang ya. Nah, jadi kembali kedua. Si istri, ya'fun, ya, nun niswa, atau ke suami itu. Karena dia dorong. Bisa paham ini? Ya. Jadi kalau istrinya bilang, ambil semua. Jangan mau kasih setengah, ambil semua. Kau cari lagi, menikah kau lagi. 50 juta. Paham ini? Atau misalnya si suami sendiri yang ya, tidak mau. Misalnya sudah ambil semua. Ya, ini kebalikannya ya. Ini uangnya sudah disorong, dia tidak ambil kembali. Jadi tidak ada tidak ada keharusan setengah tersebut. Tapi kalau tidak ada itu minimal setengah dia tahan. Ya, fanis tuma faratu. Ya, maka setengah dari apa yang kamu sudah tetapkan untuk mahar mereka. Ya. Baik, cukup dulu. Ini ikhtilaf fi tafsir al-ma'thur. Baik.
Dan ini contohnya banyak ya, contohnya banyak yang seperti dengan tiga jenis. Insya Allah antum akan dapati banyak di tafsir bil ma'thur seperti Ibnu Katsir atau Tabari dan yang lainnya. Ini tafsir yang begitu ya. Paham ini? Nah, kadang disyaratkan di tafsir apa yang berupa kesimpulan seperti Mukhtasar Al-Muyassar atau As-Sa'di, tapi itu sedikit disyaratkan karena beliau sudah simpulkan dari penafsiran para ulama. Tapi sekian dulu. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.